warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya atas nama Muhammad Alwaspada dengan NIM J1B02315059. Perkenalkan, nama saya Nurita Sumiati dengan NIM J1B02310073. Perkenalkan, nama saya Rizky Ali Akbar dengan NIM J1B02310078. Di sini saya akan menjelaskan pendapat saya tentang kinerja DAS. Saya akan memberikan pendapat saya tentang dua jurnal tersebut, yang dimana pendapat saya yaitu DAS Padang Guci masih memiliki potensi fungsi DAS. Yang kedua, tekanan penggunaan lahan menunjukkan resiko degradasi. Yang ketiga, kinerja DAS yang bersifat rentan dan dapat memburuk tanpa konservasi. Lebih jelasnya, pendapat saya berdasarkan hal tersebut, pandangan saya terhadap kinerja DAS Padang Guci ialah DAS Padang Guci masih memiliki potensi fungsi DAS. Tutupan hutan dan lahan alam masih ada sebagian yang sehingga secara struktural fungsi DAS sebagai penyerap air yang mempertahankan aliran, mengurangi erosi yang tidak sepenuhnya rusak. Namun keberadaan lahan campuran ini, lahan pertanian dan lahan kritis termasuk di dalam kawasan lindung atau hulu, yang menunjukkan bahwa DAS sudah mengalami tekanan penggunaan lahan. Ini menandakan bahwa ada resiko degradasi, terutama jika lahan terus dikonversi atau dikelola secara intensif tanpa konservasi. Dengan kata lain, kinerja DAS ini bersifat rentan. Artinya rentan itu meskipun sekarang belum terlalu parah, tetapi tanpa upaya konservasi dan pemantauan, kondisi bisa semakin memburuk. Adapun pendapat saya ada 4, yaitu pertama, tutupan vegetasi DAS Unda kategori sedang 53-55%. Yang kedua, indikator vegetasi menunjukkan penurunan kualitas. Yang ketiga, indikator hidrologis atau KRA membaik dari 67,66 menjadi 18,8. Yang terakhir yaitu perbedaan indikator menghasilkan interpretasi berbeda. Berikut adalah pendapat dari saya. Jadi kinerja DAS Sunda menunjukkan perbedaan antar indikator. Tutupan vegetasinya menurun hingga 53-55% sehingga kondisi lingkungannya melemah. Tapi indikator hidrologi berupa KRA justru membaik tajam setelah penerapan RPDT, menandakan aliran sungai menjadi lebih stabil. Hal ini menegaskan bahwa evaluasi DAS tidak bisa bergantung pada satu indikator saja, karena setiap parameter memiliki kepekaan berbeda terhadap perubahan lingkungan dan pengelolaan. Sementara itu, untuk DAS Padang Guci masih berada pada kategori cukup baik, meskipun mulai menunjukkan gangguan akibat adanya lahan pertanian intensif dan lahan kritis di bagian hulu. Kondisinya dapat dikatakan rentan dan berpotensi menurun apabila tidak disertai tindakan konservasi dan pengelolaan yang lebih intensif. Tanpa upaya perbaikan yang berkelanjutan, risiko kerusakan DAS di masa mendatang akan semakin besar. Baik, selanjutnya kinerja DAS Padang Guci, kondisi cukup baik namun mulai terganggu, lahan kritis hulu menjadi ancaman, status rentan membutuhkan konservasi. Di sini adapun kesimpulannya yaitu ada 4. Penilaian kinerja DAS bervariasi menurut indikator. Yang kedua, DAS Unda vegetasi menurun, hidrologi membaik. Yang ketiga, DAS Padang Guci kondisi rentan. Yang keempat, perlu pengelolaan dan konservasi terpadu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.